Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, masih membahas tentang ancaman meninggalkan petunjuk Nabi dan mengikuti perbuatan bid'ah dan hawa nafsu. Yang kita baca dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Beberapa dalil terkait dengan ancaman orang-orang yang meninggalkan petunjuk Nabi dan mengikuti bid'ah ini sudah kita baca. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, yang sudah kita baca. Jadi banyak sekali dalil yang mengingatkan agar umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak melakukan perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang diciptakan, yang diada-adakan dalam urusan agama, yang menyalahi petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Perkara yang diada-adakan di dalam agama, yang menyalahi petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Atau menambahkan sesuatu di dalam agama ini dianggap sebagai ibadah yang dulu tidak pernah itu dianggap sebagai ibadah. Maka hati-hati dalam beragama. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti selera atau kemauan manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat, ya mengikuti petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin bisa selamat, tidak mungkin kita bisa mengikuti petunjuk Nabi kalau kita tidak mempelajari ajaran beliau, tidak mempelajari sunnah-sunnah beliau. Kelanjutan dari hadis yang terkait dengan bab ini, apa yang diriwayatkan dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Adapun perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang membinasakan manusia, yang menghancurkan kehidupan manusia. Siapa di antara kita yang ada perkara-perkara ini atau salah satu dari perkara ini, maka dia akan binasa. Apa perkara yang membinasakan manusia? Fasyuhun muta', kekikiran yang ditaati. Kikir itu apa? Medit, bakhil. Punya sifat bakhil yang selalu dipelihara. Syuh, ada yang mengatakan syuh itu bakhil yang paling berat. Orang medit itu bertingkat-tingkat, Pak.
Sebagaimana orang dermawan itu bertingkat-tingkat. Yang paling berat itu orang bakhil plus tamak. Itu syuh. Melihat milik orang lain itu pengen sekali dia mengambil, memiliki, sehingga terkadang dia meminta, tapi yang dimiliki tidak akan diberikan kepada orang lain. Itu syuh. Ini membinasakan. Jadi orang bakhil itu tidak malah membuat dia kaya, membuat hidupnya lestari, tidak, justru itu akan membinasakan. Apalagi kalau bakhilnya dengan keluarga, bakhilnya dengan istri, ikut nemen Pak. Yang lebih nemen bakhil terhadap dirinya sendiri Pak. Ada apa enggak? Ada. Untuk kemaslahatan dirinya dia tidak mau keluar uang. Mintanya gratis. Padahal ada uang. Ini membinasakan. Ada kasus banyak. Suami bakhil dengan istrinya dan anak-anaknya. Tidak mau keluar kalau urusan istri dan anaknya. Perhitungan luar biasa. Padahal apa yang dikeluarkan itu bukan untuk foya-foya, tapi untuk kepentingan. Seperti pendidikan, mungkin kesehatan mereka. Ada yang bakhil, Pak. Ini membinasakan, Pak. Ya bapak-bapak yang mau cari mantu, jangan cari orang bakhil, Pak. Hatta dia ahli sujud. Orang bakhil itu paling menyusahkan. Kasihan, Pak. Seorang wanita sudah dipelihara ayahnya baik-baik, diberi segala sesuatu, ketemu manusia, ya Allah. Istrinya beli pulsa saja nggak mau, nggak boleh. Kalaupun istrinya beli, dikasih sama suaminya, pinjem katanya. Lu iki bojomu apa pembantumu, Pak? Berat itu, Pak. Ini manusia sekarang itu. Walaupun dia sujud tak tangi-tangi, kalau bakhil jangan dinikahkan, sengsara. Hidup sama orang bakhil itu sengsara, kasihan. Tidak ada tanggung jawab, syuhun. Ini kata Nabi muhlikat, yang membinasakan. Terkadang orang bakhil itu kan dia merasa hartanya tersimpan, tidak keluar. Dianggap itu sebagai perbuatan yang justru menguntungkan. Tidak, kata Nabi, itu membinasakan Anda. Fasyuhun muta', bakhil yang ditaati. Ya, kata lainnya, bakhil yang dipelihara. Seharusnya orang kalau bakhil, Pak, merasa itu sesuatu yang buruk. Penyakit. Kalau penyakit kan kita tidak boleh memelihara. Makanya salah satu doa Nabi kita Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk beristi'adah, meminta perlindungan dari al-bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal bukhli. Bukhl. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, hai umatku, mintalah kepada Allah perlindungan dari sifat bakhil. Kalau sifat bakhil kita harus berlindung darinya, maka sifat ini baik apa buruk? Sifat yang buruk. Jangan dipelihara. Wis ngerti bakhil dipelihara. Ya, jangan. Syuhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Orang yang binasa adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, nafsunya bilang apa dia ikuti. Nafsunya mengarahkan dia ke jalan kesesatan, dia pun berjalan kesesatan. Nafsunya mengajak untuk berbuat zalim, dia akan berbuat zalim. Nafsu sudah menjadi Tuhannya. Berbeda dengan seorang muslim, mukmin, yang menjadi pedoman adalah petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau nafsunya bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dia memilih petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka manusia kalau sudah ngikuti hawa nafsu, gagal hidupnya dunia sampai akhirat.
Maka nafsu kita ma'asyiral muslimin harus terus kita kawal, Pak. Nafsu itu harus ditundukkan sehingga dia menjadi budak kita. Nafsu kita terus kita tundukkan sehingga menjadi budak kita, jangan sampai menjadi Tuhan kita. Di dalam Al-Quran Allah mengencam orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Siapa mereka? Ya orang yang tidak mau peduli kecuali mengikuti hawa nafsunya. Termasuk mengikuti hawa nafsu dalam soal beragama. Dia tahu ini kebenaran. Dia tahu ini petunjuk Nabi. Tapi karena ini tidak sesuai dengan kelompoknya, karena ini tidak termasuk kelompoknya, nafsunya menolak. Dan itu yang diikuti sekalipun dia tahu kebenaran. Orang ini binasa. Orang Muslim, mereka selalu mengikuti al-haq, kebenaran. Walaupun terkadang kebenaran itu tidak berada di pihaknya. Karena dia hidup untuk menjalankan kebenaran. Kebenaran apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wahawan muttaba', orang akan binasa karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Alhamdulillah, Pak, kita sekarang ini yang duduk di sini itu sedang berjuang melawan hawa nafsu. Dan kita tidak termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu pada saat ini, Pak. Karena nafsu manusia di saat panggilan adzan mengajak manusia untuk lari dari masjid, dan banyak yang lari dari masjid. Betul apa tidak, Pak? Nafsu manusia pengennya keluar dari masjid, gak ikut pengajian, nongkrong di warung. Tapi kita tetap bertahan di masjid. Itu salah satu upaya kita menundukkan hawa nafsu kita. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membantu kita, menolong kita untuk terus bisa menundukkan hawa nafsu kita. Sehingga kita menjadi hambanya Allah, bukan menjadi hamba hawa nafsu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang membinasakan manusia, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan kekaguman seseorang kepada dirinya. Atau yang sering kita dengar, ujub, bangga diri. Orang yang punya penyakit bangga diri itu selalu mengatakan saya. Ketika dia cerdas, saya. Ketika dia kaya, saya. Dia lupa bahwa semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan i'jabul mar'i bi nafsihi, orang kalau ujub dengan dirinya, itu akan membawa dirinya kepada kesombongan. Dia akan meremehkan orang lain. Kalau sudah melihat dirinya lebih baik, dia akan merendahkan orang lain. Orang lain dianggap bodoh, dianggap tidak ngerti apa-apa, dianggap. Ijab dia. Dan orang seperti ini terkadang ma'asyiral muslimin susah diajak bicara, Pak. Susah diajak bicara, sudah. Dia merasa dirinya sudah benar. Hati-hati, ujub. Ujub, kibr itu dulur kandung, saudara kandung itu. Ujub, sombong. Ya. Kalau sudah bergaul ujub dan sombong, maka akan menciptakan kezaliman. Akan menciptakan apa? Kezaliman. Ini hal-hal yang membinasakan. Kemudian hadis selanjutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Orang yang berbuat bid'ah susah untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa perbuatannya benar.
Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Maksiat itu melakukan dosa. Orang melakukan perbuatan dosa biasanya menyadari dirinya salah. Kalau orang menyadari dirinya salah, biasanya mudah taubat. Tapi pelaku bid'ah ini beda. Pelaku bid'ah itu tadi, orang yang melakukan perbuatan beragama tanpa petunjuk Nabi, dan dia anggap perbuatan yang tidak sejalan dengan sunnahnya Nabi itu sebagai ibadah. Kalau orang mengaku itu sebagai kebaikan, bagaimana dia bertaubat? Wong dia menganggap itu kebaikan. Maka seperti yang sering saya berikan contoh, ini riwayat Ibnu Sirin ya, Imam Ibnu Sirin yang melihat ini. Saya beberapa kali mungkin menyebutkan Imam Malik. Wallahu alam, seingat saya Imam Ibnu Sirin ketika melihat ada orang sholat 2 rakaat setelah subuh. Sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Sholat itu baik Pak, apa tidak? Sholat baik apa tidak? Baik. Tapi dikerjakan bukan pada waktunya. Dia sholat, ditegur sama Imam Ibnu Sirin. Ditegur, diingatkan. Diingatkan, marah dia Pak. Apakah saya keliru, bahkan disiksa oleh Allah gara-gara saya sholat? Ya. Ini perhatikan Pak. Dia tidak merasa bersalah karena dia merasa itu ibadah. Tapi karena tidak ada ilmu, ibadahnya sakara PDW. Ya, sakara PDW itu sesuai dengan selera hawa nafsunya. Kata Imam Ibnu Sirin, engkau disiksa oleh Allah bukan karena solatmu, tapi karena engkau menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Siapa yang ngajari kamu solat setelah solat subuh? Siapa? Kalau sudah bicara agama, agama ini produk Allah, turunnya dari Allah. Siapa satu-satunya membawa risalah? Baginda Muhammad SAW. Itu sumber yang valid, sumber yang bisa kita jadikan rujuk, bukan kita bisa, yang wajib kita jadikan rujukan. Karena Allah hanya menunjuk Nabi Muhammad SAW, tidak menunjuk yang lain untuk mengatur-ngatur agama, tidak. Maka ulama harus mengikuti Nabi, ustadz harus mengikuti Nabi, siapapun harus mengikuti Nabi. Jangan jadi Paulus. Ya. Sakar PDW ngerubah-rubah. Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Mentang-mentang sudah ulama ngerti, kemudian buat amalan-amalan baru. Lupa, yang sunnah saja itu masih banyak ditinggalkan oleh umat. Kok ditambahi dengan perkara-perkara yang nggak diajarkan oleh Nabi? Zikir-zikir dari Nabi saja itu masih banyak yang tidak dikerjakan. Lah kok ditambahi wirid sing aneh-aneh. Siapa yang ingin itu baca Yasin 70 kali, ya Allah, tak kerja Pak. Ya. Lu sing ngajari siapa? Lu kok kita ini kok berani mengambil haknya Rasulullah Muhammad SAW, menghalalkan, mengharamkan, mensunnahkan, mengatakan ini dan itu haknya Nabi Pak. Yang ditunjuk oleh Allah hanya Muhammad SAW. Hanya Muhammad SAW. Itulah Rasulullah, utusannya Allah. Lah kita ini jangan menjadi Rasul baru. Jangan menjadi Nabi baru. Dari mana kita menjalankan? Pak, ajarannya dari mana? Wah ini baik, pokoknya dari saya. Dari mana Pak? Saya mimpi tadi malam. La haula wala quwata illa billah. Sejak kapan sampai dapat wahyu itu? Tak boleh orang mengklaim dirinya
mendapatkan mimpi lalu mimpinya seolah-olah disejajarkan dengan wahyu, dijadikan mimpinya seperti syariat. Tidak boleh Pak, wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus. Jangan bohongi umat Pak, kasihan. Maka Nabi sudah mengingatkan, hati-hati. Kalau kamu berbuat bid'ah, Allah akan tutup pintu taubat itu. Karena pelaku bid'ah itu membohongi dia. Dia mengatakan ini ibadah, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan ini ibadah. Dia membohongi ini ketaatan, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan ini ketaatan. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal muhdatsat, fa inna kulla muhdatsatin dhalalah." Jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama, Pak. Maka dalam beragama sekali lagi jangan membuat perkara-perkara baru. Kita dalam beragama manut, ikut. Ikut siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi? Ya tentunya melalui ulama-ulama yang mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata-kata ngikut Nabi ini bukan berarti langsung kita buka hadis, baca sabdanya Nabi, lalu kita terjemahkan sendiri, bukan. Tapi kita mengikuti ulama-ulama, imam-imam yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita belum bisa langsung menyimpulkan hukum-hukum, menyimpulkan makna-makna, langsung kita simpulkan dari Quran dan hadis, kita belum mampu. Sama seperti ilmu, semuanya ilmu. Semua ilmu kalau kita belum mampu, kita belajar. Tapi gurunya harus benar. Siapa gurunya? Ya gurunya yang mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi harus melalui guru. Kalau tidak melalui guru bahaya Pak. Kembali kepada Quran dan hadis. Tidak mau belajar, langsung buka buku Sahih Bukhari, dibuka, dibaca, diterjemahkan. Sesat. Karena menyimpulkan sebuah hukum itu membutuhkan alat untuk menganalisis, menyimpulkan. Ada ilmu bahasa yang harus dikuasai, ada ilmu usul yang harus dikuasai. Demikian pula dia harus menguasai hadis-hadis yang lain. Quran juga dikuasai, karena terkadang satu hadis ini punya kaitan dengan hadis-hadis yang lain, sehingga tidak bisa disimpulkan hukum dari satu hadis atau satu ayat, karena saling berkaitan. Ya. Jadi jangan salah faham, kembali Quran dan hadis itu bukan langsung, tapi melalui ulama yang mengajak kita untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya. Nabi mengingatkan, ini perkataan Nabi Pak, bukan perkataan orang kelompok tertentu, bukan. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Dan Nabi SAW, ini ucapan Nabi SAW mengucapkan itu di masa beliau. Nabi mengingatkan para sahabatnya untuk tidak neko-neko, aneh-aneh dalam menjalankan agama. Perkataan Nabi, fa inna kulla muhdatsatin dhalalah, setiap perkara baru yang diciptakan, yang diproduksi, yang dimunculkan dalam agama ini, yang tidak ada sandarannya, tidak ada tontonannya, itu kata Nabi sesat. Untuk apa? Untuk menutup pintu orang yang mengatakan kan ini baik. Ya, seperti tadi Pak, contohnya yang berdialog dengan Imam Sufyan Ibnu Sirin, kan sholat baik. Ya. Justru harus disadarkan, manusia membuat bid'ah dengan mengklaim itu baik, disadarkan Pak, yang baik itu yang datang dari Nabi.
Demi Allah, kalau ibadah ini baik, Nabi sudah ngajarkan Pak, Nabi itu meninggal dunia. Meninggalkan dunia kita ini, itu sudah selesai menunaikan amanatnya Pak, gak ada yang kurang. Jadi saya semuanya gak perlu, menambah-nambah gak perlu. Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai, ya jangan ditambah, jangan dikurangi. Maka diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan. Ingat, kata-kata sempurna ini harus masuk di telinga kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama kalian. Kalau sudah sempurna gak perlu dikreasi, tidak perlu ditambah-tambah. Yang perlu ditambah, dikreasi, dimajukan, dimodernkan, itu urusan-urusan duniawi kita. Silakan. Tapi urusan agama jangan. Yo sholat, yo seperti sholatnya Nabi lah. Puasa yo seperti puasanya Nabi. Jangan ditambah hari-hari tertentu yang Nabi tidak pernah mengajarkan. Yang wajib itu haji ke Mekah. Jangan kemudian ada tambahan haji ke negeri-negeri tertentu. Umroh ke negeri-negeri tertentu, gak ada. Zikir Nabi sudah mengajarkan, ibadah Nabi sudah mengajarkan, dan itu banyak yang belum kita kerjakan. Namun ikhwani fillah, seperti yang pernah juga saya sampaikan, kita orang awam ini harus berhati-hati dalam melihat, menilai ini bid'ah atau bukan. Maka tanya ke ulama. Jelas bid'ah itu sesat. Tapi apakah ini bid'ah yang disesatkan? Tanya kepada ulama. Karena apa? Karena menilai ini perbuatan bid'ah itu membutuhkan ilmu. Tapi kita harus sadar bahwa ada perkara di dalam agama yang dilarang, yaitu bid'ah. Maka saya harus hati-hati. Perbuatan saya ini sejalan apa tidak sejalan. Itulah pentingnya kita terus belajar dengan ulama-ulama yang mengajarkan Quran dan hadis. Ya. Kalau sekarang sudah paling jelas ulama yang lurus, insya Allah mereka lurus, mereka ahlu sunnah. Yang paling jelas, yang paling dikenal oleh seluruh kaum muslimin adalah empat madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau mau menjalankan fikih, ikuti mereka. Akidah, ikuti mereka. Karena mereka sudah diakui. Kalau mau belajar dari mereka. Ya. Itu paling mudah. Makanya kalau di zaman sekarang, ulama dimanapun, termasuk di Saudi Arabia, untuk belajar fikih, itu kita dianjurkan untuk belajar dari satu madhab. Biar tidak tersesat, Pak. Jangan kemudian saya nggak mau, saya langsung kembali kepada Quran dan Sunnah. Pertanyaannya sampean siapa? Itu nasihatnya ulama. Belajar satu madhab bukan untuk fanatik, bukan. Tapi untuk memudahkan kita mendapatkan ilmu. Karena madhab ini kita belajar fikih. Dengan pendekatan fikih Syafi'i umpamanya di Indonesia, Imam Syafi'i itu sudah dianggap mujtahid mutlak. Lah belajar dari guru yang sudah sampai level mujtahid. Kalau mau belajar madhab yang lain, belajar madhab Hambali. Itu nasihat seluruh ulama. Dalam rangka apa? Menjaga kita agar tidak tersesat. Karena ulama-ulama itu jelas mereka sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ada perbedaan, ya ada, itu wajar. Karena Quran dan hadis pun membuka peluang untuk berbeda. Loh kok bisa? Naam, karena bahasa dari
karakter bahasa Arab sendiri. Bahasa Arab itu terkadang satu kata bisa punya beberapa makna. Ini salah satu faktor yang mendatangkan perbedaan pendapat. Tapi semuanya tetap merujuk kepada Al-Quran. Ya. Contohnya Pak, ulama berbeda pendapat terkait dengan kapan iddahnya wanita yang dicerai, talak 1, talak 2. Semua sepakat sesuai dengan Al-Quran, 3 quru. Al-Quran mengatakan tidak 3 quru, sepakat semuanya. Karena ada nasnya. Tapi mereka berbeda pendapat. Quru itu apa? Ada ulama yang berpendapat haid, ada ulama yang berpendapat suci. Jadi 3 ulama yang berpendapat haid, mereka berpendapat 3 kali haid. Ulama yang berpendapat suci, 3 kali suci. Loh kok bisa? Naam, karena di dalam bahasa Arab quru itu bisa artinya haid, bisa artinya suci. Maka dua-duanya tetap bersandar kepada Al-Quran sesuai dengan bahasa Al-Quran. Itu salah satu kenapa terjadi perbedaan. Karena kan bahasa Arab itu membuka peluang. Tapi itu tidak mungkin terjadi dalam persoalan akidah. Jadi kita bicara kembali kepada Quran hadis, itu bukan berarti langsung sampean pulang, langsung sampean tidak mau imam, tidak mau, bukan. Justru belajar dari mereka. Kalau tidak ya kita akan tersesat ya. Seperti dulu ada saudara kita yang pengen berbuat baik tapi keliru. Akhirnya menciptakan sholat 2 bahasa. Ya. Sholat pakai bahasa Indonesia, kan pernah muncul itu Pak. Kemudian diputuskan oleh MUI, ya, sholat pakai bahasa Indonesia Pak. Niatnya baik, pengen khusyuk, tapi salah cara. Jadi Allah Maha Besar. Ya. Dia mengatakan kalau saya pakai bahasa Arab saya tidak paham. Nah ini pentingnya kita ingatkan, jangan berbuat bid'ah. Kalau tidak ada yang mengingatkan tentang perbuatan bid'ah, manusia akan berbuat seenaknya. Yang satu mau sholat pakai bahasa Indonesia, yang satu mau sholat pakai bahasa Madura, yang satu mau sholat pakai bahasa Cina, yang satu sholat, tidak karu-karuan Islam ini Pak. Maka diputuskan, jangan agama mengikuti petunjuk, bukan selera kita, bukan petunjuk orang yang tidak mau mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.